إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ilah selain Dia. Dialah Zat yang maha segalanya, yang memberikan kita nikmat yang tiada tara. Saking banyaknya tak mampu kita hitung dengan matematika. Nikmat iman yang melekat dalam dada-dada kita. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Nikmat kesehatan yang bisa kita rasa, dan juga nikmat kesempatan yang buat kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insya Allah. Maka hendaklah kita sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa, tak mampu berbuat apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk patuh kepadanya secara total, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya sudah seharusnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus kepadanya kita, Nabi yang Allah pilihkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik umat akhir zaman. Tiada teladan terbaik kecuali beliau. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap harinya berusaha mengamalkan setiap ajaran beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa istiqomah di jalannya. Dan sebaliknya sungguh merugilah mereka yang menyelisihi setiap amalan-amalan beliau, tidak mau mempelajari bagaimana ajaran-ajaran beliau, bahkan mungkin meninggalkannya. Maka sungguh rugilah orang-orang yang demikian di dunia maupun di akhiratnya. Selanjutnya, Al-Fakir tak lupa untuk mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga jamaah sekalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar adalah menjalankan semua perintah Allah semuanya, tanpa tapi-tapi, tanpa nanti-nanti, tanpa terkecuali, dan meninggalkan semua larangan Allah, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, baik yang mudah maupun yang sukar, baik yang kecil maupun yang besar. Jikalau itu perintah Allah kita jalankan, dan jikalau itu larangan Allah kita tinggalkan. Itulah takwa, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita diajarkan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Ini adalah perintah yang wajib untuk kita laksanakan dalam keseharian kita. Karena Allah telah tegaskan dalam banyak sekali ayatnya, dan juga dalam lisan Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu.
Fa in lam yastati fa bilisanihi. Jikalau tak mampu, tak punya kuasa, maka gunakan lisanmu untuk merubah kemungkaran. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Adapun jikalau juga tak mampu berbicara, diancam sana sini, maka minimal ingkarilah dalam hati. Jangan ridhoi kemungkaran dengan hati kita. Innahu at'aful iman. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kita tak boleh diam ketika melihat kemungkaran ada di sekitar kita. Salah satu kemungkaran yang hari ini telah marak di masyarakat kita, dimainkan oleh seluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang biasa sampai pejabat pun memainkannya. Perjudian. Kita tahu perjudian hari ini telah banyak macamnya. Mulai dari yang offline sampai yang online ada semua. Sampai-sampai telah viral kemarin, kita mungkin melihat juga videonya, pejabat kita, wakil kita memainkan permainan haram tersebut saat rapat. Dan akhirnya sekarang dipecat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, judi adalah hal yang Allah haramkan. Bahkan saking haramnya Allah telah tegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang mengaku beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansabu dan mengundi nasib dengan anak panah, wal azlamu dan mempersembahkan sesembelihan untuk bukan Allah, rijsun perbuatan najis, min amalis syaitan dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Dan ayat ini tegas sekali, Allah haramkan judi, Allah haramkan khamr dan lain sebagainya. Karena jelas akibatnya. Maka minimal ada 10 akibat yang saya tulis yang didapatkan oleh orang yang berjudi ketika dia berjudi. Yang pertama, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah telah jelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mereka berkata tentang khamr dan judi, maka jawablah, ithmun kabir. Maka di dalamnya fihima ithmun kabir. Maka dalam kedua hal itu terdapat dosa yang sangat besar. Maka jelas pastilah orang-orang yang bermain judi offline maupun online pastilah mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan yang kedua, Allah letakkan perbuatan judi ini sebagai rijsun. Dihina oleh Allah dengan sebutan rijsun alias najis. Maka heran sekali jika ada manusia yang kemudian terus melestarikan perbuatan najis ini. Yang ketiga, Allah sebut sebagai min amalis syaitan, perbuatan setan. Maka sangat aneh jikalau manusia yang jelas-jelas musuhnya adalah setan. Yang Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, tapi malah melakukan perbuatan setan yaitu judi. Allah yang sampaikan. Dan yang keempat, ketika Allah menyampaikan ayat yang tadi Al-Maidah 90, Allah katakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah itu semua supaya kamu beruntung. Artinya jikalau kita melakukan perbuatan-perbuatan haram itu, kita pasti tidak beruntung, pasti sial, pasti rugi dunia dan akhirat. Maka Allah pastikan demikian. Jikalau tidak ingin rugi, tidak ingin kalah, tidak ingin kehilangan harta, maka tinggalkan semua itu. Tinggalkan judi itu. Jikalau menang, maka dia dapatkan yang kelima, uangnya haram,
dimakan dagingnya jadi daging yang tumbuh dari daging yang dimakan dari harta haram. Maka Rasulullah katakan, ketika ada daging yang tumbuh dari harta haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih tepat tempatnya baginya. Maka bagaimana bisa kita ngasih makan diri kita ngasih makan anak istri kita dengan uang yang haram, hasil dari judi? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keenam, Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, dalam Al-Maidah ayat 91, Allah tegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah katakan di sana, sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian oleh karena khamr dan judi. Orang yang minum khamr, orang yang berjudi, pastilah tumbuh benih-benih kebencian, tumbuh benih-benih permusuhan antara mereka. Dan telah terbukti faktanya. Beberapa waktu yang lalu, jikalau kita searching di Google, maka akan banyak berita-berita orang saling bunuh gara-gara judi. Rela mencuri, rela merampok, rela merampas sampai membunuh gara-gara terlilit hutang, gara-gara judi. Bahkan yang lebih parah, sampai bunuh diri gara-gara punya hutang banyak karena judi. Maka wajar jikalau Allah telah tegaskan kepada kita untuk meninggalkannya supaya kita beruntung dunia dan akhirat. Maka tinggalkanlah judi. Itu yang keenam. Allah berikan permusuhan dan kebencian karena judi itu kepada orang-orang yang bermain judi. Yang ketujuh, Allah sampaikan dalam ayat yang sama, wa yasuddakum an zikrillah. Judi itu memalingkan hati kita dari zikir kepada Allah. Orang kalau sudah judi tak ingat lagi Allah. Andaikan dia ingat Allah, pasti dia tinggalkan judinya itu. Wa anis sholah. Dan ketika orang sudah berjudi, kecanduan judinya, nggak ingat lagi sholat. Fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak mau berhenti? Kata Allah demikian dalam Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 91. Maka jemaah sekalian, begitu banyak kerugian yang kita dapatkan ketika kita terus melestarikan perbuatan keji ini, perbuatan judi ini, offline maupun online. Maka seharusnya sebagai seorang muslim, kita dengan tegas meninggalkan perbuatan-perbuatan haram seperti ini. Karena jelas merusak diri kita dengan candu-candunya. Yang lebih parah adalah merusak masyarakat, sehingga masyarakat penuh dengan kebencian dan permusuhan antara kita dengan teman kita, kita dengan ibu kita, kita dengan keluarga kita, gara-gara judi. Maka jemaah sekalian, jikalau kita ingin kemudian hidup penuh dengan keberuntungan, tidak ada cara lain kecuali kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satunya judi. Karena hari ini kita lihat HP, iklannya judi, main gamenya judi. Bahkan bukan cuma itu, terbuka di lapak-lapak, sabung ayam, taruhan dan lain sebagainya sudah lestari di masyarakat kita. Maka jikalau bukan kita yang merubah masyarakat kita, terus siapa lagi? Karena kitalah yang Allah berikan Islam sebagai jalan petunjuk kita. Hak dan batil sudah jelas Allah berikan kepada kita, mana yang benar, mana yang salah. Tinggal kita ikuti saja jalan yang benar. Jikalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat kita. Maka jemaah sekalian, jikalau kita ingin hidup beruntung, hidup aman, tentram, maka solusinya yang pertama, sebagai individu kita harus senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, kita pasti akan tidak mau untuk bermaksiat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yakin Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Bagaimana bisa orang yang merasa dilihat oleh Allah, orang yang merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui perbuatannya oleh Allah, dia melakukan perbuatan yang membuat Allah murka kepadanya, sementara dia makan dari rezekinya Allah, hidup di bumi Allah.
Dan yang kedua, sebagai masyarakat, hendaklah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan adalah ada segolongan masyarakat, segolongan umat, enggak sendirian, bareng-bareng, yad'una ilal khair, yang menyampaikan kepada kebaikan, kepada Islam. Ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah mereka itu bareng-bareng menyampaikan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan bareng-bareng juga untuk menghindarkan diri dari kemungkaran di masyarakat. Maka jikalau masyarakatnya juga diam, maka wajar jikalau judi hari ini merajalela karena masyarakatnya diam. Maka tidak boleh diam ketika ada kemungkaran. Hendaklah kita berusaha untuk merubahnya, menasihatinya, dan mengingkarinya. Yang lebih penting adalah selain individu yang bertakwa, masyarakat yang saling mengingatkan adalah negara yang hadir untuk memberikan fasilitas agar masyarakat dan individu jauh dari judi. Hari ini kenapa judi begitu banyak? Karena diberikan fasilitasnya, dimudahkan aksesnya, dan negara tidak tegas untuk menindak orang-orang sedemikian rupa. Tercatat di 2023 April kemarin sudah 2000-an kasus judi, namun baru 1000-an kasus yang ditangani. Selanjutnya negara juga wajib memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku judi supaya tidak terjadi orang-orang ikut-ikutan karenanya. Hari ini orang berjudi bisa dilepaskan, besok judi lagi karena hukumnya enggak tegas. Jikalau dalam Islam, dalam fikih-fikih Islam, para ulama telah sepakat orang yang berjudi tertangkap basah melakukan perjudian dicambuk 40 kali. Dan dicambuknya di depan umum, sehingga membuat orang-orang yang mau berjudi berpikir 1000-an kali, kalau saya berjudi dicambuk juga 40 kali, maka pastilah orang-orang tidak mau berbuat judi. Maka dari itu, jemaah sekalian, Islam itu hadir kepada kita sebagai jalan hidup, jalan petunjuk, jalan keselamatan. Jikalau kita ingin selamat, maka marilah kita kembali kepada Islam dalam mengatur diri kita, dalam mengatur masyarakat kita, dan dalam mengatur negara kita. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk kembali kepada Islam, karena tidak ada kebaikan kecuali dalam Islam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.